Halo Sobat Semantisel, saya Pendalovita sebagai reporter jurnalistik Siwabe ingin meliputi suasana TKA Tes Kemampuan Akademik tahun pelajaran 2025. Yuk ikuti suasana keseruan hari ini. Halo Sobat Semantisel, jadi kali ini aku sedang bersama kakak siapa kak? Kak Melza, Kak Gizel. Oke, Kak Melza sama Kak Gizel. Boleh nih Kak, bagaimana sih perasaan kakak sebelum TKA ini dimulai? Atau kak tegang atau gimana? tegang sih, yang penting tegang kan. Ya tegang, tapi kalau udah di dalam semoga bisa jawab ya. Kan tinggal klik aja. Oke, untuk persiapannya gimana nih Kak? Udah 100% atau gimana? Udah salah 100%. Persiapannya tuh 100%, tapi nggak tahu pas di dalam kan soalnya apa yang dipelajari mungkin beda-beda, apa nggak masuk atau masuk kan. Kemarin kan kakak sudah melaksanakan TKA yang pertama kan Kak? Bagaimana untuk soalnya, sulit atau mudah? Wah, sulit banget, sulit banget. Jangan ditanya, mematikan. Oke, sudah yakin sama jawabannya? Sudah yakin insya Allah. Sudah, itu jangan ditanya lagi. Bisa jadi kami nangis malam nanti ini. Oke, terima kasih Kak Melza sama Kak Gizel. Jadi teman-teman, kali ini saya sedang bersama kakak siapa Kak? Saya Ayu Rahmadania dari kelas 12A. Oke, Kak Ayu. Jadi di sini menurut kakak, apakah kakak sudah mempersiapkan diri sebelumnya untuk TKA? Mungkin kalau mempersiapkan diri sudah, tapi belum terlalu siap banget karena ini kan baru pertama kali percobaan, jadi lumayan kaget. Jadi belum terlalu siap. Oke. Terus bagaimana sih perasaan kakak saat mengikuti tes kemampuan akademik ini? Campur aduk sih, ada senang, ada sedih, ada kaget, tapi lebih banyak ke kagetnya karena ini kan baru pertama sekali, baru percobaan, jadi lumayan bingung dengan sistem-sistemnya, terus sama soal-soalnya yang mengkagetkan. Oke, terima kasih Kak Ayu. Sobat Semanti, kali ini aku sedang bersama Ibu siapa Bu? Ibu Elita Carolena. Ibu Desti Herayani. Oke, Ibu Elita dan Ibu Desti. Boleh nih Bu, aku mau tanya sekilas TKA. Bisa jelaskan apa tujuan dari pelaksanaan TKA di SMA Negeri 3 Seluma ini Bu? Kalau dilihat dari tujuannya, tentu setiap guru atau sekolah mengharapkan kemampuan dari siswa itu sendiri dari selama 5 semester itu mampu ya. Artinya kualitas pendidikannya, kualitas belajarnya akan kelihatan dengan tujuannya nanti ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, maka mereka akan mengetahui bidang mereka yang kemampuan yang mereka miliki dari sekolah sebelumnya akan kelihatan. Oke, ini kan perdana kan Bu? Benar. Bagaimana proses persiapan pelaksanaan TKA ini Bu? Kalau proses pelaksanaan sangat luar biasa sekali karena anak sangat antusias sekali dengan TKA ini. Jauh hari kita sudah melaksanakan kemungkinan simulasi. Setelah pelaksanaan, anak semangatnya luar biasa karena kita bisa melihat dengan kehadiran sama kedisiplinan siswa itu sendiri untuk mengikuti tes kemampuan akademik ini. Oke. Kan TKA ini kan Bu, proses belajar kan Bu. Nah, apa saja sih mata pelajaran yang diujikan dalam TKA ini? Untuk mata pelajaran yang diujikan yaitu ada mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Sedangkan untuk mata pelajaran wajib yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Sedangkan mata pelajaran pilihan tergantung pada anak itu sendiri. Dia kalau IPA misalkan dia memilih mata pelajaran fisika dan kimia. Sedangkan untuk EPS mungkin dia mau mengambil mata pelajaran pilihan itu yaitu sejarah dan geografi. Oke, terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu terhadap hasil TKA tahun ini? Ya, harapan kami untuk pribadi, semoga anak-anak itu bisa ke depannya tahu bagaimana potensi dia untuk mengambil jurusan untuk perguruan tinggi. Oke, terima kasih Bu Elita dan Ibu Desti atas waktunya. Oke sahabat Semantisel, kali ini aku sedang bersama Ketua Panitia TKA atau Tes Kemampuan Akademik yaitu Bapak Eko Wahyu Supriyadi. Boleh nih Pak, aku tanya sekilas TKA tahun ini? Boleh. Apa saja sih Pak manfaat dari tes kemampuan akademik ini?
manfaat dari TKA atau tes kemampuan akademik ini kalau di jenjang SMA ini sebenarnya untuk melatih siswa untuk menghadapi ujian-ujian penting ke depannya dan terutama untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi atau masuk ke perguruan tinggi. Jadi sertifikatnya nanti ada sertifikat dari pusat nanti digunakan untuk sebagai pendamping rapot kalau seandainya itu menggunakan jalur rapot. Itu jadi bahan pendamping kalau untuk anak-anak SMA. Oke, terus apa sih Pak kendala yang bisa dihadapi selama panitia selama TKA ini? Kendalanya seperti biasa kalau kita di daerah-daerah ini, yang pertama jaringan internetnya kadang-kadang kurang stabil, kemudian seringnya gangguan mati lampu atau listriknya padam gitu. Kemudian ada kendala-kendala kecil seperti servernya ada gangguan-gangguan. Tapi untuk SMA Negeri 3 Seluma ini dalam pelaksanaan ini berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada kendala-kendala tetapi pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Oke, boleh nih Pak pesan dan kesannya untuk TKA tahun ini? Pesan dan kesannya karena ini pertama, pesannya untuk anak-anak yang kelas 10 atau 11 yang akan mengikuti ke tahun depan belajar dengan baik, terutama soal-soalnya banyak soal-soal hot. Jadi belajar dengan baik, yang belajar soal-soal hot itu dipelajari lagi dengan baik. Kalau kesannya ya karena ini pertama ya ada dikduk segala macam bagaimana pelaksanaannya supaya berjalan dengan baik seperti itu aja. Untuk ininya ya membuat kami sebagai panitia ini dikduk gimana supaya lancarnya pelaksanaan ini dengan baik. Jadi persiapannya dari awal sampai akhir ini sudah kami laksanakan. Alhamdulillah untuk tahun ini pelaksanaan TKA di SMA Negeri 3 berlangsung dengan lancar, tertib dan aman. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Halo Sobat Semantisel, kali ini aku sedang bersama Bapak Gusti Irawan. Bapak sebagai apa Pak dalam proses TKA ini? Dokter di lab komputer 1. Oke. Boleh nih Pak aku tanya sekilas TKA. Apa saja sih Pak tugas proktor dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik ini di SMA Negeri 3 Seluma? Kalau tugas lumayan banyak. Proktor itu kan tugas memastikan alur tes itu berjalan dengan lancar dari mulai persiapan sampai dengan selesai. Oke. Terus seberapa penting sih proktor dalam memastikan TKA ini berjalan dengan lancar dan tertib? Sangat penting karena tugas proktor itu mulai dari persiapan, dari sebelum proses itu dilakukan, proktor bersama teknisi melakukan sinkronisasi, melakukan persiapan komputer klien yang harus dipakai oleh siswa yang akan melakukan TKA nanti. Nah, jadi tugas proktor ini sangat luar biasa untuk kesuksesan TKA ini. Bagaimana persiapan proktor yang dilakukan sebelum tes TKA ini dimulai? Kalau persiapan luar biasa, baik kita kerjasama dengan pihak sekolah dan kami juga menganalisa bersama dengan teknisi yang mana-mana yang harus dipersiapkan supaya nanti tidak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan. Kesalahan dalam segi fasilitas komputer maupun yang lainnya. Terima kasih banyak Bapak Gusti Irawan atas waktunya. Terima kasih. Halo Sobat Semantisel, kali ini aku sedang bersama Bapak Kepsek SMA Negeri 3 Seluma, yaitu Bapak Nizarman SPD MPD. Ya. Boleh nih Pak, aku tanya sekilas TKA tahun ini. Menurut Bapak, bagaimana sih proses pelaksanaan TKA tahun ini? Kan ini perdana Pak, untuk siswa-siswi. Ya, terima kasih. Untuk pelaksanaan TKA, betul. Pada tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan. Jadi SMA Negeri 3 Seluma sudah menyiapkan dari awal. Yang pertama dulu kita melaksanakan simulasi, kemudian pelaksanaan gladi. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, hari pertama, harusnya tanggal 3
November kemarin itu hari pertama, tanggal 3, 4, 5, 6 itu hari ini adalah hari terakhir. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada halangan dan rintangan. Bagi siswa aktif, juga dari teknisi, proktor, dan pengawas juga aktif. Kemudian panitia di SMA Negeri 3 Seluma semuanya aktif dan menyukseskan pelaksanaan TKA SMA Negeri 3 tahun 2025 ini. Oke, selanjutnya bagaimana sih Pak persiapan oleh panitia, dewan guru, serta siswa-siswi untuk TKA tahun ini? Oh ya, untuk persiapan seperti saya katakan tadi bahwa yang pertama kita menyiapkan lab. Lab ini sudah disetting, dipersiapkan sebagaimana mestinya, sudah selesai. Kemudian persiapan siswa. Siswa juga dipersiapkan, anak di briefing, dikumpulkan khusus kelas 12, jangan sampai anak yang ikut TKA ini ada permasalahan, terkhusus kehadiran. Jadi sudah dipersiapkan, alhamdulillah yang seperti itu tidak terjadi. Maksud saya tidak terjadi itu tidak ada yang terlambat, ya, tidak ada halangan dan rintangan di jalan. Jadi berjalan, baik itu pelaksanaan TKA maupun peserta daripada TKA siswa SMA 3 Seluma. Gitu. Oke, terakhir nih Pak, bagaimana sih harapan Bapak untuk siswa-siswi yang mengikuti TKA tahun ini? Ya harapan ini yang pasti. Harapan ini kan ke positif. Maksudnya mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian setelah tamat selesai pelaksanaan proses belajar di SMA Negeri 3 selama lebih kurang 3 tahun ini, siswa kelas 12 tahun ajaran ini bisa untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, ke perguruan tinggi sesuai dengan pilihan daripada siswa-siswa kami. Harapan itu adalah harapan saya sebagai kepala sekolah dan juga harapan semua Dewan Guru beserta staf SMA Negeri 3 Seluma. Oke, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Itulah tadi liputan jurnalistik Siwabe. Saya, Penda Lovita, sebagai reporter, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.